Halo Bre, jumpa lagi bersama gua Dian. Di video kali ini gua bakalan buat lagi video tentang tips-tips apa aja yang harus kalian ketahui sebelum kalian memilih casing PC kalian. Supaya kalian gak menyesal setelah memilih casing tersebut. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke video pembahasan, gua harap kalian bisa subscribe channel gua, like, komen, dan share kalau kalian suka. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua dengan @diandihatiku, linknya udah ada di deskripsi. Dan gue juga menantikan tema-tema menarik yang kalian kasih ke gue gitu supaya dijadikan buat bahan konten kedepannya gitu ya. Dan langsung saja ke pembahasan. Oke cuy, jadi di sini gue bakalan share tentang 8 tips yang harus kalian ketahui sebelum kalian memilih casing PC kalian. Tips yang pertama adalah perhatikan masalah ukuran. Ukuran ini biasanya sama dengan ukuran motherboard kalian. Misalnya, kalian merakit PC dengan motherboard mini ITX, ya bagusnya sih casingnya mini ITX juga. Dan yang kedua itu ada MATX atau micro ATX. Itu ukurannya lebih besar daripada mini ITX. Dan ukuran selanjutnya adalah ATX, itu lebih besar dari MATX. Dan yang paling besar adalah EATX. Dan kesimpulannya adalah jangan sampai kalian merakit PC atau memilih casing itu lebih kecil daripada ukuran motherboardnya. Dan tips yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah masalah airflow. Nah, airflow itu adalah aliran udara yang masuk ke PC kalian dan juga dikeluarkan. Nah, untuk PC kalian itu harus kalian perhatikan. Kenapa? Karena supaya perangkat-perangkat yang ada di dalamnya ini nggak kepanasan gitu ya. Dan di sini gue juga bakalan share tentang tipe-tipe airflow yang bagus. Yang pertama itu adalah passive airflow. Passive airflow itu dia casingnya ada airflow-nya tapi tidak menggunakan fan gitu untuk menarik ataupun mengeluarkan udara. Yang kedua adalah positive airflow, yang mana udara masuk ini lebih besar kapasitasnya daripada udara yang keluar. Yang ketiga adalah negative airflow, yang mana udara keluar itu lebih banyak daripada udara yang masuk. Dan yang terakhir yang paling bagus menurut gua adalah neutron airflow, yang mana udara masuk dan udara keluarnya itu seimbang gitu ya. Oke, tips yang ketiga yang harus kalian perhatikan adalah masalah kompabilitas. Nah, kompabilitas ini ada macam-macam. Contohnya maksimum tinggi air cooler, maksimum panjang VGA, banyaknya storage, dan lain-lain. Tips yang keempat yang harus kalian perhatikan adalah masalah manajemen kabel. Maksudnya apa? Maksudnya casing ini punya space yang luas untuk memudahkan user memanajemen kabelnya, dan juga punya rongga-rongga yang pas atau tepat ukurannya dan juga pas tata letaknya. Tips yang kelima yang harus kalian perhatikan adalah masalah layout. Nah, layout ini ada berbagai macam gitu ya. Contohnya PSU ya, ada yang di bawah, ada yang di atas. VGA ada yang harus vertikal, ada yang harus horizontal. SSD yang ada yang harus di depan, ada yang harus di bawah, dan juga macam-macam. Saran dari gue itu pilih layout casing yang punya penempatan PSU itu ada di bawah, karena itu bakalan memudahkan memanajemen kabel kalian dan juga udara yang masuk itu bukan udara panas. Dan tips yang keenam yang harus kalian perhatikan adalah masalah kelengkapan. Contohnya ada yang include PSU, fan, gas filter, Vega Racer, PSU copper, tempered glass, dan lain-lain lah. Dan tips yang ketujuh yang harus kalian perhatikan adalah masalah port atau button yang ada di bagian front panel. Power, restart, LED switch itu biasanya untuk orang yang suka ganti-ganti RGB secara instan. Ya, cari casing yang punya button di front panel LED switch-nya gitu ya. Dan kalian juga harus memperhatikan bagian port yang ada di front panel. Nah, kalau misalnya kalian seorang fotografer dan ingin praktis gitu ya, kalian membutuhkan port card reader, biasanya ada yang menyediakan di bagian front panel, ada yang enggak, dan kalian harus memilih dengan tepat. Dan tips yang kedelapan yang harus kalian perhatikan adalah masalah harga. Harga. Kenapa harga? Karena harga adalah realita casing PC kalian. Oke, mungkin hanya itu yang bisa gua share di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.